Dan dia menjadikan antara rasa kasih dan sayang. Iya. Karena tentara itu apa, Pak? Harus ada kasih. Baru ada sayang. Mau bagaimana istri kita sayang, Pak? 20 tahun nikah masih ngontrak. Sementara hadis, anak kita menjelang dewasa, pisahkan. Otomatis kamar di rumah kita minimal 4. Kamar pertama tempat tidur kita, kamar tidur kedua untuk anak laki-laki, kamar ketiga anak perempuan, kamar keempat untuk ibu kita ketika dia sudah tua. Jadi kerja keras wajib bagi kita yang sudah menikah. Saya tidak suka melihat laki-laki muslim santai. Karena laki-laki yang disenangi dalam Islam ada 3, Pak. Pertama, pekerja keras. Kedua, senang berbicara kepada istrinya. Keempat, ketiga, suka bercanda kepada anaknya. Membangun transparansi di rumah tangga. Coba kalau kita dekat dengan anak, masalah besar menjadi kecil, kecil menjadi hilang. Komunikatif, lihat Rasulullah. Kalau Rasulullah sedang mengisikan pengajian ta'lim seperti ini, Pak. Dari kejauhan ada anaknya Fatimah. Dia tinggalkan ta'lim, dia kejar anaknya. Apa kabar, nak? Dia peluk, dia cium. Nak, duduk di tempat duduk ayah ya, nak. Yang dimuliakan Rasulullah siapa? Istri dan anaknya, bukan atasan dan tetangganya dulu. Karena di hari kematian kita, yang mentalkinkan istri kita, yang mendoakan anak, bukan pimpinan kita di kantor. Berdasarkan hadis, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling lembut kepada keluargamu dan aku paling lembut kepada anak dan istriku. Subhanallah. Anak bapak kuliah di Undip, 6 bulan telepon, Pak. Nanti kami liburan semester mau pulang. Jam berapa sampai di rumah, nak? Di Cibubur. Jam 8 malam mungkin. Nak, kamu pesan apa, nak, sama mama? 6 bulan ya kamu nggak makan makanan enak mungkin ya, nak. Kami siapkan nanti, nak. Begitu di pagar jam 8. Bapak keluar rumah buka. Peluk, cium dia. Rasulullah mengatakan, setiap aku bertemu dengan anakku Fatimah, aku mencium dan memeluknya. Walaupun dia sudah menikah. Pernah Bapak lakukan? Datangnya anak ke kamar. Nak, kamu capek ya, nak? Iya. Itu ayah bikinkan jus apel, nak. Kamu minum, nak. Itu ada kepala kakap. Makan yuk sama ayah, nak. Kita perlakukan seperti sahabat. Nambah, nak. 6 bulan mungkin kamu nggak makan. Seenak ini di Semarang ya, nak. Ayo nambah, nak. Ada memori yang menarik setelah 30 tahun kematian kita. Ayahku dulu sangat lembut kepada aku. Rasul gak pernah menghardik anaknya. Tidak pernah menendang istrinya. Padahal hidupnya pas-pasan. Jangan ganti kasih sayang dengan fasilitas. Sejukkan rumah dengan Al-Quran. Gemuruhkan rumah dengan Al-Quran. Nak, baca Quran loh. Jangan menyuruh anak baca Quran. Tapi mari baca Quran. Kita objek dan subjek dalam membaca Al-Quran. Rasulullah itu sangat dimuliakan anak-anaknya, Pak. Karena sangat lembut kepada anak dan istri. Bapak ngomong sama istri, mah besok pimpinan mau ke rumah. Masa apa, mah? Enggak enak ini pimpinan saya. Pernah enggak Bapak ngomong, ma, tadi saya ditelepon anak kita yang di ITS. Besok mau pulang, nak, sekali setahun. Masa apa kita nyambut anak kita? Hampir enggak ada dilakukan ayah terhadap anaknya. Padahal demi Allah, Pak. Setelah kematian kita mendoakan anak kandung kita. Yang membuka pakaian kita, anak kandung kita. Dan mungkin mentalkinkan kita di hari kematian kita, anak kandung kita. Sebaik-baik kamu adalah paling baik kepada keluarga. Aku paling baik kepada keluarga aku, kata Rasulullah. Supaya anak tentram di rumah. Butuh fasilitas, Pak. Mana dalilnya? Surat 4 ayat 9. Kewajiban kita menyiapkan fasilitas untuk anak. 4 ayat 9 yang cepat. Sampai jam berapa ini, ya? Jam 6. Karena kita harus milih, Pak. Jam 9 nanti terlalu antri gitu. Langsung surat 4 ayat 9, Mas. Langsung. Ya, An-Nisa. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Tuh, hendaklah mereka khawatir kepada Allah meninggalkan keturunan yang akan kesejahteraannya. Apa tafsiran ini? Ini berarti fasilitas rumah, mobil, AC,
tabungan. Kenapa Pak? Usia 40 tahun, ibu kita 65. Berarti tanggung jawab kita bertambah. Siapa? Ibu kandung. Ayah sudah meninggal, tanggung jawab siapa Pak? Kita anak laki-laki. Oh bagaimana ibu kita bahagiakan? Kamar tidur di rumah tidak ada. Tega ibu kita 67 tahun Pak, tidur di beranda. Jadi saya bilang, minimal 40 tahun kita sudah punya rumah, punya mobil, punya tabungan. Anak sudah kuliah, ibu sudah ujur, ayah sudah meninggal. Siapa yang kita tanggung jawab? Anak, istri, dan ibu kandung. Subhanallah. Ilmiah sekali ayat ini. Hendaklah kamu khawatir meninggalkan keturunan yang atas kesejahteraan mereka. Berarti 40 tahun minimal sudah punya rumah, jangan kontrak lagi. Bagaimana istri kita tentram kalau kita kontrak? Pagi-pagi kita ngomong, Ma, tolong benahi pakaian ya, Ma, kita pindah. Astagfirullah, kok pindah, Pak? Kontrakan naik, Ma. Saya udah terlanjur enak sama tetangga, Pak. Maaf ya, Ma, uang Papa nggak cukup. Anak 3 kita, Pak, SMP, SMA. Harus pindah rumah 2 tahun sekali. Ini tekanan dari Allah lah ini. Hendaklah kamu khawatir meninggalkan keturunan yang lemah atas kesejahteraan mereka. Oh bagaimana tentram Pak, 2 tahun sekali pindah rumah. Oh bagaimana tentram Pak, Jakarta panas tidur tidak pakai AC. Oh bagaimana tentram ibu kandung kita yang melahirkan kita, numpang di rumah kita, maaf tidur di sofa karena kita tidak punya kamar tidur. Maafkan aku ya Bu, belum bisa membahagiakan ibu. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis, anta wa malika li abi.